istriku tercinta. Masya Allah, Marissa, I love you. 2 mingguan terakhir tuh ibu bilang kalau meninggal pengennya di tanah kusir. Pengen hal yang saya belum bisa ngasih, yaitu mantu. Silakan Om, naik mobil dulu. Iya. Ada lihat Allah ada bukti. Diampuni segala dosa-dosanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang dengan tenang artis senior Marissa Haque di usia 61 tahun. Istri rocker Ikang Fauzi itu meninggal dunia pada hari Rabu 2 Oktober 2024 dini hari kemarin. Kepergian Marissa meninggalkan duka teramat dalam, terutama bagi Ikang Fauzi yang sudah 38 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan sang istri. Bagaimana tidak, asam manisnya kehidupan sudah dirasakan bersama. Sepanjang itu pula, rumah tangganya jauh dari pemberitaan miring. Kini, tiba-tiba saja sang istri tercinta pergi meninggalkan Ikang Fauzi untuk selamanya. Meski mencoba tegar, hatinya terasa ambyar. Tampak kesedihan membayang di wajahnya. Sang rocker tak henti meraung dalam tangis saat mensolatkan, mengiringi ke pemakaman sampai saat melepas sang istri ke tempat peristirahatan terakhirnya. Istriku tercinta. Masya Allah, ibu beruntung ya Allah. Bisa menjadi suamimu. Ya Allah, ya wanita yang hebat, kuat. Dia berjuang untuk mendapat gelar profesor sampai titik itulah suatu hal yang saya merasa istri saya itu sangat berbeda dengan yang lain. Kami memanggil love. Marissa, I love you forever. Tapi cinta kita untuk seusia ini udah cinta karena Allah. Jadi semua cinta karena kita cinta sama Allah. Jadi kalau Allah yang memanggil istriku ini, harus ikhlas. Ya. Ikhlas dan tetap sama ikhlas. I love you, love. Dan tetap itu akan saya lupa panggilan kita. Begitu besar cintanya. Teman-temannya juga banyak sekali. Makanya hari ini terima kasih. Mohon doa jangan sampai putus ya. Setiap kali ada kesempatan, saya titip doa istri saya tercinta, Haja Marissa Grace binti Adam Haque. Karena dia orang yang sangat baik sekali, cinta kepada keluarga dan cinta kepada kita semua. Terima kasih.
Kesedihan mendalam atas wafatnya artis senior Marissa Haque juga dirasakan kedua anaknya, tidak terkecuali si bungsu Chiki Fauzi. Bersama ayahnya, Chiki larut dalam kepedihan saat melepas sang ibunda ke liang lahat. Kesedihan jelas tergurat, isak tangis tak dapat dibendungnya. Dan siapa sangka, seminggu sebelum meninggal, sang ibunda sudah memberikan isyarat jika dirinya ingin dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Lantas, firasat apa yang dirasakan Chiki saat mendengar pesan terakhir ibundanya? Dua mingguan terakhir tuh ibu bilang kalau meninggal pengennya di Tanah Kusir. Kenapa mungkin maunya di Tanah Kusir, Pak? Katanya biar anak-anak sering ngunjungin. Kalau di Karet jauh. Berarti memang sudah ada isyarat sebelum-sebelumnya? Iya, cuma saya abaikan karena saya takut dengernya. Takut mbak, nggak siap mbak. Jadi alasannya mau dimakamkan di Tanah Kusir karena dekat dengan rumah, supaya lebih mudah untuk menjangkaunya. Tapi benar itu permintaan dari almarhum? Ya itu betul. Nah, katanya Ikang begitu. Jadi berkali-kali kalau ngobrol suami istri mungkin kalau saya nggak ada nanti saya maunya begini gitu kan. Dan itu yang Ikang mau penuhi. Apapun caranya harus di sana. Kata anak-anaknya belakangan udah ngomongnya soal ini nih. Ke Ikang juga ngomongnya udah tuh soal ini. Dan selalu bilang kalau meninggal mendadak enak kali ya. Nggak menyusahkan yang mau pergi dan nggak menyusahkan buat yang ditinggal. Itu terus. Dan kejadiannya. Jadi kayak harusnya yang dapat tanda memang dia yang dapat tanda. Kami nggak dapat apa-apa. Hari ini dapat makamnya gampang. Jadi teman-teman mesti tahu bahwa Tanah Kusir itu kafling kosong tuh susah banget. Kalau ditumpuk mungkin. Kalau di sini tuh ayahnya Ikang yang ada, tapi udah tumpuk 3, udah nggak bisa. Tiba-tiba hari ini tuh mudah sekali dapat kafling kosong ini. Dan memang itu maunya, padahal saya udah bawa surat kuburan, kemungkinan ditumpuk sama orang tua saya yang bukan di area ini. Tapi Ikang bilang maunya di sini. Dan ini apa yang dia mau didapat di sini. Jadi banyak hal yang dia mau. Marissa Haque dikenal luas sebagai salah satu artis senior dan mantan politikus, sekaligus akademikus. Tidak main-main, gelar profesor sukses diraihnya. Marissa Haque tidak hanya disegani mahasiswanya, tetapi juga oleh keluarganya, suami, dan anak-anaknya. Sebagai seorang suami, Ikang Fauzi mengaku beruntung mempunyai istri seperti Marissa Haque, yang menurutnya istri sekaligus ibu yang luar biasa untuk dirinya dan anak-anaknya. Lantas, kenangan apa yang selalu diingat dari sosok Marissa Haque? Dan seperti apa sosok Marissa di mata anak dan para sahabatnya? Wah ya luar biasa ya maksudnya. Banyak saya bilang, 38 tahun kita bersama-sama. Itu yang saya bilang, cinta kita tuh udah karena kita saling mencintai karena kita cinta sama Allah. Makanya hari ini kalau dia dipanggil, yang perlu saya yakini adalah dan anak-anak, Allah lebih mencintai dia. Itu memang berat sekali, tapi itu harus dilakukan ya. Marissa itu orang, yang saya sangat beruntung sekali bisa. Ini ya, teman-teman tahu sendiri lah. Ya. Jadi dari banyak orang perwakilannya juga dia bergaul dengan banyak orang dan memang terakhirnya tuh kerja keras sih memang ada. Pengen ngajak-ngajak makan di restoran Azerbaijan gitu. Baik, ibu saya tuh baik, tegas tapi baik banget. Allah, surga buat ibu saya mbak. Pengen hal yang saya belum bisa ngasih, yaitu mantu. Kelihatannya Ikang terpukul sekali dan saya nggak nyangka impactnya sedemikian dahsyat. Mungkin karena rasa cinta dan sayang Ikang yang demikian tinggi dan dalamnya, jadi ya itu sampai seperti tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat ya, dia tabah gitu. Ya katanya saya dengar sampai 4 kali
nggak sadar gitu ya. Semangatnya almarhumah itu kan luar biasa, kan umurnya udah sama ya mamanya, maksudnya di bawah mamanya 3 tahun ya. Tapi semangatnya itu kayak semangat kayak 40-an, jadi ya tapi Tuhan memang punya rencana. Ternyata punya almarhumah yang bisa menopang semangatnya bisa. Jadi ya kita doakan ya semua, kita doakan bahwa almarhumah itu meninggal rumah diberinya tempat yang indah posisinya. Dan buat Mama Ina, Ica itu kawannya lama, karena Mama Ina ini sangat bersahabat dengan YMS dan juga Fauzi. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Taba waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Mudah-mudahan Mbak Ica ini husnul khotimah. Marissa Haque menghembuskan nafas terakhirnya di kamar tidurnya dengan tenang dan damai. Meski sempat sakit dan dirawat beberapa minggu yang lalu, Ikang Fauzi tak mengetahui dengan pasti penyebab kematian istri tercintanya. Ada yang mengatakan serangan jantung, ada pula yang menyebut faktor kelelahan. Sebagai suami yang kaget melihat istrinya meninggal tanpa sebab, Ikang memilih berusaha lapang dada dan mencoba mengikhlaskan, meski hatinya remuk redam dan kakinya lemas, hingga harus berpegangan agar tak jatuh pingsan saat melepas sang istri pergi meninggalkan sang suami untuk selamanya. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع. Dia pergi dengan tiba-tiba ya maksudnya ya dia pergi dengan tiba-tiba, jadi ya nggak ada pesan khusus ya. Memang waktu itu sempat sakit, cuman udah ke dokter. Saya juga nggak tahu Mbak, ini tiba-tiba semuanya. Kemarin kecapean aja, banyak kerjaan, soal pekerjaan perskoleran ya gitulah Mbak. Itu aja. Nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit. Jadi ajal yang dijemput begitu aja udah. Kayak kalau saya bilang ini rezekinya Ica nih kayak orang ngajak minum kopi. Yuk ngopi yuk, saat hilang. Dah begitu aja. Tapi saat tidur ya? Enggak, lagi kerja. Sedang bekerja di rumah. Di rumah, lagi kerja posisinya. Kalau tidak salah lagi ngebahas buat dia punya materi ngajar apa kalau nggak salah. Kalau tidak salah. Tiba-tiba tertidur gitu. Tiba-tiba katanya Ikang naik ke atas sudah agak kaku. Ini kita semua pasti, seluruh Indonesia pasti berduka. Kita kehilangan Marissa Haque. Semua pasti tahu pelaku seni, tapi dia juga pendidik, pengajar, cerdas, berperilaku sangat baik, kemudian banyak berbuat untuk bangsa ini, orang yang ramah, kemudian bergaulnya luas tanpa pilih kasih. Kiranya kalau itu tuh ibunya Ibu Marissa, cuman ternyata Bu Marissa sendiri yang meninggal. Padahal kemarin pas di kampus itu ibunya udah bilang kayak doain ibu ya biar nanti kalau meninggal dilancarin semua, terus biar nggak ngeberatin keluarga karena biaya rumah sakit sekarang mahal. Terus pas hari Senin Bu Marissa tuh habis traktir kita karena kita belum sarapan. Terus ibu bilang juga kalau ibu nggak apa-apa meninggal habis neraktir kalian, ibunya mati syahid karena ibu habis neraktir kalian yang nuntut ilmu, apalagi yang ngekos, yang pada rumahnya jauh.
Segenap redaksi Cumi-Cumi.com turut berbelasungkawa atas meninggalnya artis Marissa Haque pada Rabu 2 Oktober 2024 di kediamannya. Semoga perbuatan amal baik almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kelapangan, dan keikhlasan. Marissa damai di surga. Amin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.